UKT3D. Ini udah 28 mahasiswa yang join ya. Kurang satu lagi sakit atau gimana? Kita langsung mulai aja ya. Nunggu satu mahasiswa lagi. Nanti menyusul. Oke, rekan-rekan semuanya, kita akan mulai untuk perkuliahan kita hari ini di materi baru ya. Untuk yang bisa on-cam, silahkan on-cam. Kita akan masuk ke sistem pengendalian internal ya di hari ini. Baik, kita akan mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya, yaitu terkait dengan sistem pengendalian internal. Nah, jadi dalam sistem pengendalian internal ini kita akan bahas bagaimana sebuah entitas itu bisa menerapkan sebuah pengendalian internal, baik ketika masih menggunakan sistem manual maupun sistemnya sudah berpindah gitu ya, dari manual ke sistem terkomputerisasi. Hanya saja memang ada perbedaan metode aja gitu ketika sistem pengendalian internal ini diterapkan di dalam sebuah entitas yang menerapkan kedua sistem berbeda tersebut. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terkait apa sih konsep dan tujuan dari pengendalian internal itu sendiri. Oke, sebetulnya sistem pengendalian internal itu kan adalah sebuah metode atau sebuah sistem di mana company ini menerapkan satu aturan atau satu prosedur di mana nantinya itu mencegah gitu ya dilakukan oleh komponen yang ada di dalam satu company. Nah, di dalam teorinya itu ya sistem pengendalian internal ini meliputi yang pertama struktur organisasi, kemudian yang kedua itu ada metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, kemudian ada pengecekan ketelitian dan keandalan dari data akuntansi, lalu mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen gitu ya. Jadi sistem pengendalian internal kalau kita simpulkan itu adalah membahas ya atau mempelajari terkait dengan bagaimana satu entitas itu mengendalikan gitu ya satu sistem operasi atau satu proses bisnis yang ada di dalam satu company supaya nantinya potensi kecurangan atau potensi kesalahan itu bisa diminimalisir gitu ya. Ya. Nah, kalau kita satukan gitu ya antara konsep dan tujuannya, nah, kita bisa merumuskan tujuan dari pengendalian internal itu adalah terdiri dari 4 ini gitu ya. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menjaga aset dari organisasi atau entitas tertentu, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan dari data akuntansi yang sudah ada atau yang sudah terjadi, lalu yang akan kita catat ke dalam sistemnya. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong efisiensi dari aktivitas bisnis sebuah perusahaan. Ya. Lalu yang terakhir yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang sudah diatur di awal gitu. Gimana caranya kebijakan manajemen itu nantinya bisa dianggap penting atau bisa memunculkan sense of belonging dari masing-masing member atau dari masing-masing komponen yang ada di dalam satu entitas. Nah, ketika kita bicara tujuan dari sistem pengendalian internal, pasti ada beberapa hal atau beberapa unsur yang menyusun si sistem pengendalian internal tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa unsur yang ada di dalam sistem pengendalian internal. Yang pertama itu organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Nah, ini adalah salah satu unsur pokok di dalam sistem pengendalian internal dan biasanya diterapkan di beberapa company, itu baik yang memang sudah menerapkan sistem secara terkomputerisasi maupun sistemnya itu masih manual. Jadi biasanya beberapa bagian di dalam organisasi tersebut itu kan kepisah ya gitu. Baik misalnya sebagai contoh bagian akuntansi itu terpisah dengan bagian finance. Lalu bagian gudang itu terpisah dengan bagian pencatatan dari mutasi barang dagangnya dan lain-lainnya. Ya,
Nah, itu kan untuk mencegah terjadinya fraud di sana ya, atau terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Bahwa itu kan menjadi bagian dari resiko gitu di dalam satu company. Nah, kemudian yang kedua, unsur pokoknya itu adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Gitu ya. Jadi kita bicara terkait dengan otorisasi, lalu kita bicara juga terkait dengan prosedur pencatatannya. Nah, ini berkaitan dengan kemarin ya, kita juga sudah memahami bahwa setiap divisi atau setiap aktivitas bisnis di dalam satu company itu biasanya ada prosedur tertentu yang perlu dipahami. Sehingga ketika ada aktivitas bisnis yang di luar atau melenceng dari prosedur yang sudah ada, itu kan akan menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, makanya kenapa kita butuh yang namanya sebuah SOP ya untuk itu gitu. Untuk nantinya menyeragamkan sebuah aktivitas bisnis supaya masing-masing pihak yang nantinya involved di dalam satu aktivitas bisnis itu akan menerapkan prosedur yang sama, itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Lalu yang ketiga itu praktik yang sehat gitu ya. Jadi sistem pengendalian internal ini mengharapkan atau mengekspektasikan di kemudian hari itu akan ada praktik di dalam satu organisasi itu ya sehat gitu ya. Karena kan tadi ya salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal itu kan mencegah potensi terjadinya kesalahan atau mencegah terjadinya potensi fraud yang memang menjadi bagian dari risiko tersebut. Nah, sehingga harapannya sistem pengendalian internal ini bisa diterapkan dalam rangka mewujudkan praktik yang sehat di dalam satu organisasi. Gitu ya. Lalu yang terakhir, karyawan dengan mutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, jadi harapannya bagian-bagian di dalam satu organisasi itu bisa ditempatkan oleh orang-orang yang memang kompeten. Nah, sehingga ya tadi ya, karena kan tujuannya untuk menghindari kesalahan atau bukan menghindari ya, atau lebih tepatnya meminimalisir kesalahan, sehingga perlu dibagi di masing-masing bagian itu, selain kita pantau apa sih resiko fraudnya, kita juga perlu pantau kira-kira orang yang handle bagian itu kompeten atau enggak gitu ya, sehingga tanggung jawab dengan role-nya itu ya selaras gitu ya, bahwa orang accounting ya dia memang capable untuk memegang bagian tersebut gitu, bagian HR gitu, dia juga capable untuk memegang bagian tersebut dan lain-lainnya. Oke, itu tadi terkait dengan konsep dan tujuan dari sistem pengendalian internal. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan lingkungan pengendalian. Nah, ketika bahas lingkungan pengendalian, kita kan perlu tahu dulu ya, sebetulnya lingkungan pengendalian itu apa gitu kan. Kalau dari tadi kan kita bahas sistem pengendalian internalnya. Nah, ini ada terminologi baru yaitu lingkungan pengendalian. Apa sih sebetulnya lingkungan pengendalian? Nah, jadi lingkungan pengendalian itu sebetulnya cerminan gitu ya, cerminan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan gitu ya. Jadi sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh si para top manajemen di dalam satu company gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi unsur pengendalian internal gitu ya. Jadi jalannya sebuah sistem pengendalian internal di dalam satu entitas itu ya sangat didukung atau adanya pengaruh gitu ya, suksesinya dari sikap dan tindakan si top manajemen ini. Ya. Nah, sistem pengendalian internal itu kan sebuah wacana atau kebijakan yang disusun sama top manajemen kan ya. Nah, sekarang otomatis kan pasti top manajemen ini mengharapkan orang-orang yang ada di bawahnya, which is masih bagian dari anggota entitas tersebut, ada atau muncul sense of belonging dari mereka gitu ya, bahwa pentingnya sistem pengendalian internal ini ya untuk kemajuan bersama gitu ya. Dan ini bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar peraturan, bukan hanya sekedar kebijakan belaka, melainkan sesuatu yang memberikan impact. Nah, harapannya kan seperti itu gitu ya. Nah, bayangkan ketika dari top manajemennya pun tidak ada andil atau tidak ada kepedulian sama sekali terhadap sistem pengendalian internal gitu ya. Ibaratnya yang bikin peraturan mereka dan yang nggak peduli juga mereka gitu ya. Berarti kan buat apa gitu akhirnya sistem pengendalian internal ini diterapkan gitu dalam satu company. Nah, sehingga sangat penting sekali kita untuk melihat lingkungan pengendalian ini dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal.
Nah, sebagai contoh ya, apa pengaruh dari sikap dan perbuatan top manajemen ini terhadap penerapan sistem pengendalian internal. Jadi contoh kasusnya ya, sebagai contoh, perusahaan yang manajemen puncaknya hanya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan, bukan sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan, akan mengakibatkan karyawan dan manajemen menengah tidak serius dalam melaksanakan anggaran perusahaan, gitu ya. Karena filosofi dari anggarannya itu hilang, gitu. Dalam arti, ya udahlah anggaran yang sekedar anggaran ditetapkan di awal, toh nanti pada praktiknya kita bisa kok pakai dana lebih, gitu ya. Bahkan kita bisa pakai dana kurang, bahkan ngepas juga nggak masalah, karena nantinya akan ada adjustment di pertengahan tahun misalnya. Nah, mindset tersebut kan membuat semua komponen yang ada di dalam company itu ya juga masa bodoh gitu ya terhadap anggaran yang sudah dibuat. Karena anggapannya itu tadi gitu, top manajemen pun merasa bahwa anggaran tuh nggak ada gunanya, hanya sekedar budgeting formalitas aja gitu di awal, sehingga pada prakteknya pun nggak masalah terjadi kelebihan dana dan sebagainya. Ya top manajemen aja seperti itu, apalagi bawahannya gitu ya. Nah, otomatis cost yang akan terbuang atau cost yang akan dipakai oleh masing-masing komponen yang ada di dalam company bisa jadi memuncak gitu ya, karena adanya ketidakpastian lagi atau adanya ketidakawarean terhadap bentuk dari anggaran. Padahal kan sebetulnya anggaran itu kan harusnya mengunci ya, dalam arti mengunci dan membatasi penggunaan dana yang akan digunakan oleh satu entitas di bagian masing-masing tertentu. Biasanya kan budgeting itu dari masing-masing departemen ya. Nah, itu kan pasti akan membatasi penggunaan dana dan juga menjadi target bagi mereka kira-kira pendapatan atau profit yang akan dihasilkan dari cost center masing-masing atau dari profit center masing-masing itu akan berapa gitu di tahun yang akan datang gitu kan. Nah, berarti kan itu menjadi kontrol ya sebetulnya gitu, kontrol dan menjadi patokan dan juga menjadi batas gitu penggunaan dari cost. Nah, berarti kan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, jadi itu contohnya gitu ya, ketika top manajemen itu nggak ada care-nya gitu dengan anggaran dan bahkan hanya menganggap anggaran itu hanya sebuah budgeting formalitas gitu ya. Bahayanya itu adalah ya itu tadi, bawahannya pun ya pasti ikut-ikutan gitu ya untuk akhirnya memiliki mindset demikian. Nah, itulah pentingnya sikap ya atau mindset atau pembawaan dari seorang top manajemen. Nah, kemudian kalau kita bicara pengendalian lingkungan, sebetulnya balik lagi dong ke orangnya, kan yang jadi pertanyaan seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa unsur pokok yang perlu dipenuhi oleh sebuah entitas atau oleh sebuah company dalam rangka mengendalikan mengendalikan si internalnya gitu ya, atau mengendalikan lingkungan ini supaya nantinya support nih atas sistem pengendalian internal gitu ya. Nah, di sini yang keempat ada 4 poin gitu ya yang menjadi unsur pengendalian lingkungan. Yang pertama itu adalah filosofi dan gaya operasi dari perusahaan. Biasanya perusahaan itu kan punya core value ya, punya core value entah 2 poin, 3 poin, 4 poin, bahkan lebih gitu ya, yang menjadi nilai core yang bisa diterapkan atau bisa menjadi cerminan dari perusahaan tersebut. Dan biasanya kan praktik di dalam satu company itu mengarah ke core value tersebut gitu ya. Sebagai contoh misalnya company Astra International gitu ya. Nah, yang saya tahu dia itu punya core value tersendiri. Nah, terus ada singkatannya kalau nggak salah saya lupa. Nah, semua aktivitas gitu ya yang ada di dalamnya, aktivitas bisnis itu ataupun aktivitas yang non bisnis itu harus selaras dengan core value tersebut. Katakan misalnya perusahaan kita itu anti korupsi. Otomatis semua aktivitas bisnis yang ada di dalam company itu harus bisa menentang atau harus bisa selaras dengan nilai value tersebut sehingga meminimalisir terjadinya korupsi yang terjadi di dalam satu company. Nah, jadi filosofi dan gaya operasi perusahaan itu sangat menentukan bagaimana cara pandang atau cara kerja perusahaan ini berjalan gitu ya. Nah, itu pentingnya core value. Karena kan itu fondasi ya, balik lagi fondasi sebuah entitas. Jangan kan bicara entitas, bicara pribadi aja gitu ya. Kalau nggak ada fondasi yang prinsipal gitu, yang dibawa dalam kehidupan kita, ya apa jadinya kita kan akan ikut arus ya gitu ya. Kesana hayu, kesini hayu gitu ya. Nggak ada pendiriannya gitu. Nah, itulah pentingnya sebuah filosofi dan gaya operasi.
Lalu yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Audit. Nah, Komite Audit dan Dewan Komisaris ini kan fungsinya adalah untuk melakukan audit internal. Jika memang sewaktu-waktu diperlukan gitu ya, entah itu terkait prosedur atau apapun gitu ya. Nah, itu sangat diperlukan. Sehingga penting sekali adanya internal audit dan Dewan Komisaris ya untuk mengawasi jalannya satu aktivitas bisnis gitu di dalam satu company. Lalu yang ketiga, metode pengendalian manajemennya gitu ya. Nah, pengendalian manajemen itu butuh metode ya, lagi-lagi. Yang namanya sebuah sistem itu pasti butuh metode, sehingga dalam satu company itu perlu yang namanya menerapkan metode bagaimana manajemen itu dikendalikan. Nah, lalu yang keempat yaitu terkait dengan kesadaran pengendalian. Nah, perlu membangun awareness gitu dari semua anggota company terhadap pentingnya sistem pengendalian internal. Itu kan peran dari manajemen ya untuk akhirnya menumbuhkan rasa tersebut gitu. Karena kan mau nggak mau atau sadar tidak sadar semua orang yang ada dalam company itu kan beda-beda pemikirannya. Sikapnya beda gitu ya, pemikirannya beda. Nah, otomatis manajemen pun harus berusaha gitu memunculkan sikap yang sama gitu terhadap pengendalian tersebut gitu sehingga ya tujuan dari sistem pengendalian internalnya pun bisa terwujud gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang perlu diterapkan dalam rangka mengendalikan lingkungan untuk mendukung sebuah sistem pengendalian internal yang efisien dan lancar gitu ya. Nah, kemudian ketika kita bicara efisiensi atau efektivitas dari pengendalian lingkungan, sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk memunculkan itu? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk terlaksananya pengendalian internal dalam satu company? Nah, di sini yang memiliki tanggung jawab atas pengendalian internal adalah ya top manajemen gitu ya, atau manajemen puncak. Nah, karena mereka yang menjadi tonggak dalam rangka melaksanakan atau memunculkan pengendalian lingkungan yang selaras gitu dengan si sistem pengendalian internal itu sendiri. Nah, sehingga mereka lah gitu ya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana, kemudian pertanggungjawaban terkait dengan berjalannya prosedur di masing-masing departemen sesuai dengan SOP yang ada dan sebagainya gitu ya. Jadi tanggung jawab dititik beratkan kepada mereka. Nah, kemudian bicara responsible person atas pelaksanaan atau penerapan dari sistem pengendalian internal. Tadi kan sudah dibahas bahwa responsible personnya itu adalah si top management ini. Nah, dalam praktiknya gitu banyak sekali konsep yang salah gitu ya yang diterapkan oleh sebuah manajemen. Bahwasanya pengendalian internal itu hanya dianggap sebagai tanggung jawab direktur keuangan saja karena selalu dianggap bahwa pengendalian internal itu hanya terkait kebijakan moneter aja di dalam satu company. Misalnya biar cost kita nggak terlalu besar, biar profit kita lebih besar gitu ya, atau biar nggak turun dan sebagainya. Itu berkaitan dengan finansial aja. Sehingga tanggung jawab itu dibebankan hanya kepada direktur keuangan saja gitu, top manajemennya. Padahal sebetulnya kan yang namanya aktivitas ataupun perkembangan ataupun penurunan dari hal-hal yang sifatnya finansial di dalam satu company itu kan bukan semerta-merta tanggung jawab direktur keuangan. Ya, yang menyusun budget itu kan sebetulnya bukan hanya direktur keuangan tapi seluruh departemen gitu. Apalagi kita bicara sudah adanya empowering departemen gitu ya. Mereka yang akan menentukan apa sih yang akan mereka laksanakan gitu. Apa sih yang menjadi cost di masa yang akan datang di departemen tersebut. Nah, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya direktur keuangan sebetulnya. Ya, tapi adanya dukungan dari anggota-anggota direksi yang lain. Nah, itu mendukung lancarnya atau efektivitas dari sebuah sistem pengendalian internal gitu ya. Kemudian kita akan bicara selanjutnya terkait dengan pendekatan ya, perancangan sistem pengendalian internal. Nah, bicara perancangan sistem pengendalian internal sebetulnya ada pendekatan yang bisa digunakan gitu ya dalam rangka menyusun sistem pengendalian internal ini gitu ya. Nah, ketika sistem pengendalian internalnya itu bertitik pada akuntansi, maka kita perlu melihat beberapa poin gitu ya. Yaitu yang pertama tujuan pokok dari sistem akuntansinya,
Ya, tujuannya itu kan adalah menjaga aset perusahaan, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan dari informasi akuntansi. Nah, kemudian gitu ya, dari tujuan-tujuan tersebut itu dijadikan lebih rinci gitu menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan-tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi yang terjadi di dalam satu entitas gitu ya. Jadi dengan melihat rincian tujuan tersebut, kita bisa menyusun unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal di dalam satu company ya, khususnya pengendalian internal akuntansi gitu ya terhadap transaksi pokoknya gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita jabarkan dulu gitu ya tujuan dari pengendalian internal akuntansi. Yang pertama itu kan tadi menjaga aset perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan dari data akuntansi. Nah, dari dua tujuan itu gitu ya, kita breakdown dulu gitu poin-poinnya apa sih di dalam general itu tadi gitu, menjaga aset perusahaan dan mengecek ketelitiannya tadi. Nah, kalau kita breakdown gitu ya, ada dua poin gitu di dalam masing-masing si tujuan pengendalian internal akuntansi. Nah, yang pertama terkait dengan penjagaan aset perusahaan. Nah, yang pertama, penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, adanya pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Nah, jadi anggapannya dengan dua metode ini atau dengan dua cara ini, itu bisa mewujudkan bagaimana aset perusahaan itu dijaga. Nah, kemudian poin yang kedua, yaitu ada pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Nah, kedua cara ini dianggap bisa mendukung adanya ketelitian dan keandalan dari si data akuntansinya. Nah, kemudian dari tujuan yang tadi, itu kan tadi sudah ada rinciannya, gitu ya. Kira-kira aktivitas apa sih yang bisa dilakukan untuk mewujudkan masing-masing tujuan tersebut. Nah, dari rincian tujuan tadi itu dirinci lagi gitu ya, atau dijabarkan lagi lebih lanjut, gitu ya. Nah, tadi kan ada dua ya masing-masing, yaitu yang pertama penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan untuk mendukung penjagaan aset perusahaan. Nah, di situ pun ada aktivitas lagi ketika di breakdown itu bisa lebih dikerucutkan gitu. Nah, sini yang pertama adanya pembatasan akses langsung terhadap aset, gitu ya. Lalu ada pembatasan akses tidak langsung terhadap si aset. Nah, ini kan bisa ya, akhirnya kita membatasi penggunaan dari aset tersebut sehingga nggak sembarangan orang gitu bisa menggunakan aset perusahaan. Lalu yang kedua terkait pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Ada beberapa metode atau ada beberapa cara. Di sini ada dua ya yang dianggap bisa mendukung tadinya perbandingan dari aset yang memang dicatat dan sesungguhnya ada. Yang pertama yaitu pembandingan secara periodik gitu. Kita melakukan perbandingan antara yang dicatat dengan aset yang sudah ada gitu di lapangan. Kira-kira sesuai atau enggak. Tuh, lalu rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan gitu antara bagian aset dan bagian accounting itu sendiri. Lalu poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan tujuan yang kedua, yaitu pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, itu bisa diwujudkan dengan cara yang pertama pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang gitu terkait dengan akses sistemnya, apakah memang hanya orang akuntansi aja ataukah memang semua orang boleh akses sistem ini atau seperti apa. Nah, lalu yang kedua yaitu pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kita bagi nih otorisasinya, bahwasanya masing-masing sistem itu hanya bisa diakses oleh orang tertentu yang memang berhak gitu mengakses sistem tersebut. Jadi nggak semua orang gitu bisa mengakses sistem tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat ya, poin yang terakhir tadi ya, yaitu pencatatan transaksi yang terjadi di dalam catatan akuntansi. Nah, ini bisa diwujudkan ke beberapa cara. Yang pertama itu pencatatan semua transaksi yang terjadi. Jadi benar-benar kita make sure bahwa semua transaksi yang terjadi di dalam company itu dicatat gitu ke dalam pembukuan perusahaan. Lalu yang kedua, transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi, adanya validasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dijadikan laporan. Kemudian adanya pencatatan transaksi dalam jumlahnya yang benar itu masih masuk validasi ya. Lalu dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya, masih validasi juga terkait dengan periode yang masih open. Kemudian dicatat sesuai dengan golongan akun yang seharusnya. Lalu yang terakhir dicatat dan diringkas dengan teliti. Nah, ini berkaitan dengan validasi data gitu ya, yang bisa mendukung pencatatan transaksi yang terjadi di dalam akuntansi itu andal dan bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, karena tadi di awal sudah saya bahas juga bahwa ketika kita mempelajari pengendalian internal akuntansi khususnya, kita bicara pengendalian ketika entitas itu menerapkan manual sistem ataupun sistem terkomputerisasi. Ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sih pengendalian internal akuntansi di dalam lingkungan pengolahan data yang wujudnya itu adalah data elektronik. Nah, kita akan bahas sistem pengendalian internal itu dari dua sisi gitu ya, yaitu baik manual maupun sistem terkomputerisasi. Nah, sekarang manual sistem dulu gitu ya. Sebetulnya sistem pengendalian internal dalam manual sistem itu seperti apa? Nah, dalam sistem manual, pengendalian internal yang dilakukan itu lebih dititik beratkan atau berangkat gitu ya, dari orang yang melaksanakan sistem tersebut. Atau dengan kata lainnya ya lebih berorientasi pada orang gitu ya. Jadi people oriented system. Jadi kita bagaimana caranya memanage agar satu bagian dengan bagian yang lainnya itu tidak saling kerjasama, tidak saling berkontribusi dalam hal yang sama. Misalnya contohnya ya bagian gudang itu kan nggak mungkin dilakukan oleh bagian akuntansi gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan akan adanya potensi pencatatan yang keliru atau pencatatan yang dibuat curang gitu ya. Saya diambil gitu persediaannya oleh si tim akuntansinya, kemudian dicatat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah itu kan berarti mendukung atau adanya potensi atau adanya resiko bahwa catatan yang ada di dalam pembukuan perusahaan itu tidak dicatat sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, itu adalah pendekatan sistem pengendalian internal ketika kita bicara manual system, people oriented system. Lalu ketika kita bicara SPI atau sistem pengendalian internal di dalam sistem terkomputerisasi, sudut pandangnya itu berubah gitu. Yang tadinya itu kita berorientasi pada orangnya atau pada bagian-bagian tertentu yang ada di dalam satu company. Nah, ketika sistemnya itu berubah dari manual ke komputer atau sistem terkomputerisasi tadi, nah orientasi sistem pengendalian internalnya itu pindah gitu dari orang ke komputernya atau ke program yang memang ada di dalam komputernya. Karena kan mau nggak mau aktivitasnya itu kan masuk ke dalam situ gitu ya. Transaksi yang sudah terjadi itu akan diinput ke dalamnya. Nah, berarti titik beratnya itu kita titik beratkan kepada si komputernya gitu. Apakah si programnya ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya, sudah bisa memvalidasi data-data yang memang diinput ke dalam sistemnya atau seperti apa. Nah, jadi orientasinya itu ke sistem komputernya, itu bukan kepada si orangnya. Atau nama lainnya itu adalah computer oriented system. Nah, inilah tabel yang bisa membantu kita gitu ya untuk membedakan sistem pengendalian internal akuntansi di dalam sistem manual ataupun computer system. Yang pertama yaitu terkait dengan tanggung jawab gitu ya, yang sebelumnya ketika kita prosesnya manual itu tanggung jawab pelaksanaan satu transaksi itu di tangan beberapa orang atau di tangan beberapa departemen. Nah, sehingga kita adanya memungkinkan adanya cross check gitu ya antara satu bagian dengan bagian lain gitu. Misalnya di bagian gudang itu dicatatnya sekian, di akuntansi mungkin beda lagi. Itu kan akan adanya komparasi, akan adanya pengecekan lebih lanjut gitu bahwasanya siapa sih sebetulnya yang mencatat secara valid jumlah persediaan yang memang seharusnya di state di dalam laporan keuangan. Nah, tapi ketika sistem yang berlaku itu adalah sistem komputer, nah otomatis yang namanya cross check mungkin masih perlu dilakukan gitu ya. Tapi data yang diinput ke dalam si komputernya itu bisa lebih divalidate gitu sama si komputernya, apakah jumlah yang masuk itu sudah sesuai ataukah belum. Jadi tanpa harus kita menghitung ulang gitu ya. Terlepas dari penghitungan ulang pun memang tetap perlu dilaksanakan, tapi perhitungan pun bisa lebih jadi praktis gitu ya, bisa lebih praktis dan bisa lebih cepat gitu kita dapatkan hasilnya terkait dengan jumlah yang sudah tercatat. Nah, jadi yang kita titik beratkan itu ya tadi ya, dari bagaimana si komputer itu mengolah datanya gitu di dalam sistemnya. Jadi cek silang atau cross check antara satu bagian dengan bagian lain itu udah minim dilakukan secara manual gitu ya, tapi by sistem aja. Nah, kemudian yang kedua, ketika sistem manual itu masih berjalan, kita perlu mengecek secara visual gitu setiap data transaksi yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara sistem terkomputerisasi,
Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan, tapi juga kita bisa melakukan update data gitu ya. Possible dilakukan hal seperti itu gitu ketika adanya kesalahan pada saat pemeriksaan gitu ya. Jadi yang tadinya itu mungkin ketika salah itu lalu kita cek itu mungkin nggak bisa diapa-apain, tapi harus ganti yang baru gitu. Tapi ketika sistem terkomputerisasi itu diterapkan, nah bisa jadi kita nggak perlu ngecek secara visual lagi gitu lah, arti dokumen fisika dan lain sebagainya. Kita tinggal analisa data yang memang sudah diolah di dalam sistemnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita masih menggunakan sistem manual, pengendalian internalnya itu kan ya tadi ya, sesuai dengan pengertiannya itu kita titik beratkan atau kita orientasikan pada orang atau pada tangan manusia gitu. Dimana perlu adanya pembagian tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain supaya potensi terjadinya kesalahan itu bisa diminimalisir. Tapi ketika kita menggunakan sistem terkomputerisasi, ya titik beratnya itu ya pada si program komputernya. Apakah di dalamnya sudah ada validasi-validasi tertentu sehingga data yang masuk itu memang sudah sesuai, atau ya udah los aja gitu data apa aja bisa masuk. Nah, jadi kita pantau si logic programnya gitu ya, bukan ke orangnya. Nah, ini adalah bagan yang menggambarkan pembagian sistem pengendalian internal ya. Jadi sistem pengendalian internal itu sebetulnya ada yang sifatnya finansial, itu ketika kita bicara akuntansi, lalu ada yang sifatnya memang administratif, yaitu terkait dengan prosedur dan lain sebagainya. Nah, turunan dari pengendalian internal akuntansi itu ada dua tipe pengendalian, yaitu ada pengendalian aplikasi atau application control dan pengendalian umum atau general control. Nah, pengendalian dari aplikasi itu terkait dengan ketelitian, gitu ya, kelengkapan dari data yang diinput gitu ke dalam si sistemnya. Lalu kalau kita bicara pengendalian umum atau general control, itu kita bicara orang yang terlibat di dalamnya, atau hal-hal atau komponen-komponen lain gitu ya selain orang yang terlibat dalam rangka penerapan sistem tersebut. Nah, di sini bisa organisasi perusahaannya. Lalu ada prosedur dari pengubahan programnya, misalnya mungkin ada perubahan dari sistem sebelumnya ke sistem yang baru, kemudian prosedur pengembangan sistemnya, kemudian pengawasan terhadap fasilitas pengolahan data yang disediakan oleh si entitas. Kita akan bahas yang pertama itu pengendalian umum dulu ya. Nah, pengendalian umum yang pertama itu terkait dengan pemisahan ya. Nah, kalau kita bicara sistem manual itu kan tadi sudah kita bahas, sering bahas gitu ya di halaman-halaman sebelumnya, bahwasanya pemisahan tugas antara satu bagian dengan bagian yang lain itu sudah bukan menjadi hal yang aneh gitu. Bahkan itu menjadi hal common gitu di dalam satu entitas untuk memisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya, khususnya mereka yang saling keterkaitan gitu ya. Nah, itu kan untuk menjamin berjalannya aktivitas bisnis satu perusahaan itu untuk lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Dan juga untuk memvalidasi catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh bagian akuntansi dan bagian lainnya yang relate terhadap catatan tersebut. Ya. Nah, contohnya misalnya kita di dalam satu entitas itu biasanya bagian gudang itu kan dia punya bagian tersendiri ya, meskipun mereka itu kan sebetulnya mencatat terkait dengan mutasi persediaan. Nah, persediaan itu kan kalau misalnya kita kaitkan dengan akuntansi, itu kan memang ada gitu ya akun persediaan dan memang menjadi bagian yang dicatat di dalam laporan keuangan. Nah, tapi secara pencatatannya itu tidak dilakukan oleh bagian gudang gitu, melainkan dilakukan oleh bagian akuntansi. Ada pemisahan tanggung jawab di sana. Nah, di akhir periode itu biasanya kan ada matching ya, atau ada pencocokan gitu. Apakah catatan akuntansi itu sudah sesuai atau sama dengan bagian gudang. Nah, cuma kalau kita bicara sistem terkomputerisasi, gitu ya, pemisahan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar dari role-nya aja atau dari bagian ke bagian yang lainnya. Jadi yang dipisahin itu bukan hanya sekedar itu, tapi dari fungsi yang ada di dalam perancangan sistemnya tersebut gitu ya, atau dalam sistemnya yang sudah dirancang untuk digunakan oleh masing-masing pihak yang ada di dalam satu company. Nah, ada 3 poin atau ada 3 fungsi yang perlu dilakukan pemisahan gitu.
ketika kita menerapkan sebuah sistem terkomputerisasi. Yang pertama itu kita perlu memisahkan fungsi perancangan sistem dan penyusunan dari programnya. Lalu kemudian fungsi operasi fasilitas dari pengolahan si datanya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fungsi penyimpanan program dan kepustakaannya. Nah, biasanya 3 bagian ini itulah bagian yang memang berbeda gitu ya. Siapa sih divisi yang nantinya akan bertugas untuk menyimpan program dan kepustakaan, atau itu disimpan di mana gitu, hardware-nya apa, software-nya apa, dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang memanage itu dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi operasi fasilitas pengolahan datanya gitu ya. Terkait dengan pengolahan datanya itu nanti yang manage siapa, bagian mana. Kemudian apakah ada program di sana yang digunakan, apakah ada hardware yang digunakan, dan sebagainya. Lalu fungsi perancangan sistem dan penyusunan programnya yang melakukan analisa terkait dengan perancangan dari programnya. Lalu enhance atau pengembangan dari sistemnya itu siapa. Nantinya akan dihubungkan dengan si penggunanya gitu kan ya, bahwa penggunanya itu adalah orang lain lagi gitu, bukan orang tersebut gitu. Nah, itu bisa mendukung jalannya sistem terkomputerisasi itu nantinya valid gitu ya, sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian bagian-bagian yang krusial terkait dengan penyimpanan dan pengolahan datanya itu juga dihandle oleh orang-orang yang capable di dalam company tersebut dan terpisah gitu secara fungsinya, agar nantinya kan ada cross check lagi ya, balik lagi gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian umum yang berkaitan dengan fungsi pengembangan sistem dan program, itu diantaranya ada 4 ya. Yang pertama itu ada prosedur penelaahan dan pengesahan dari sistem barunya. Itu seperti apa gitu prosedurnya. Kemudian prosedur pengujian dari programnya. Jadi sebelum digunakan sama si user yang bersangkutan, itu apakah programnya itu diujinya dengan cara seperti apa, sehingga bisa dipastikan bahwa udah nggak ada miss nih dari sistemnya atau programnya kan nanti dipakai sama user. Lalu prosedur pengubahan dari programnya, jadi dari as is-nya ya ke to be-nya tuh seperti apa. Lalu apakah memang sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya atau seperti apa? Lalu apakah perubahannya itu sudah sesuai atau belum? Lalu yang terakhir itu terkait dengan dokumentasi. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua ya kalau nggak salah, yaitu terkait dengan teknik dokumentasi. Nah, jadi setiap perubahan dari program atau sistem yang sudah berjalan ataupun sistem yang belum berjalan, misalnya dari manual ke sistem terkomputerisasi, itu sangat perlu dilakukan dokumentasi terus gitu ya. Jadi bukan hanya pada saat pengembangan atau implementasinya aja, tapi pada saat adanya perubahan ya di sana, nah itu juga perlu dilakukan dokumentasi. Nah, jadi kita titik beratkan pada apa sih yang mempengaruhi perubahan, atau ada apa sih sebetulnya yang dilakukan atau dilakukan modifikasi dari sistemnya. Nah, itu semuanya perlu kita lakukan dokumentasi itu supaya nantinya misalnya once ada masalah gitu ya terjadi terhadap sistemnya, misalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu, lalu ada error dan lain sebagainya, nah kita bisa track back gitu ke dalam si dokumentasi yang sudah dibuat. Nah, kemudian berkaitan dengan fungsi pengolahan data, jadi ada 4 bidang utama gitu ya di dalam fungsi pengolahan data. Yang pertama itu terkait dengan operasi konversi data. Itu konversi data dari yang sebelumnya mungkin dokumen sumber itu kan biasanya ada yang masih manual ya. Nah, itu ketika dimasukkan ke dalam sistem itu seperti apa. Lalu operasi dari komputernya, kemudian library atau terkait data yang dibuat gitu dengan adanya inputan dari luar sistemnya. Lalu yang keempat itu yaitu fungsi pengendalian. Nah, dari keempat ini gitu ya, jika 3 pokok yang pertama ini udah saya merahin ya. Jadi yang 3 pokok pertama itu adalah operasi konversi, operasi komputer sama perpustakaan itu ketika kita uraikan itu ada hubungannya dengan operasi fasilitas komputer, maka kita perlu menerapkan yang namanya fungsi pengendalian yang berkaitan dengan pengendalian terhadap masukan, maksudnya data yang dimasukkan dan data yang dikeluarkan dari hasil pengolahan data si elektroniknya. Ya. Jadi kita perlu yang namanya mengendalikan sebelum datanya masuk dan juga mengendalikan setelah datanya masuk dan terjadi pengeluaran, apakah itu sudah sesuai atau belum. Fungsi pengendalian di dalam pengendalian umum itu terbagi menjadi 2 gitu ya.
ada fungsi pengawas internal, lalu yang kedua itu ada fungsi pengawas eksternal. Nah, ini maksudnya apa? Nah, biasanya bisa kita analogikan ketika kita melakukan implementasi sebuah sistem ataupun pengembangan dari sebuah sistem. Itu kan kalau di dalam prakteknya itu kan bisa jadi kita butuh pihak eksternal gitu ya, dalam arti konsultan gitu ya, untuk memberikan kita konsultasi terkait dengan pengembangan sistem atau implementasi sistem yang akan kita lakukan. Atau ternyata nggak butuh eksternal tapi hanya butuh internal aja gitu. Nah, berarti kan di bagian internalnya itu juga butuh yang namanya melaksanakan fungsi dari pengendalian tersebut. Nah, makanya kenapa dibuat atau dibagi menjadi dua gitu ya. Ada internal dan ada dari pihak eksternal. Yang pertama kita bahas dulu fungsi pengawas internal. Nah, jadi anggapannya ketika kita bahas ini, kita asumsikan bahwa pengembangan dan implementasi dari sebuah sistem hanya melibatkan pihak internal dari entitas tersebut. Nah, jadi ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak eksternal ini, pihak-pihak internal ini. Yang pertama itu mengawasi tahap pengolahan data sejak diterima dari pemakai sampai dengan saat dikirimkan informasi kepada para pemakai informasi tersebut. Nah, jadi kita tuh yang menseleksi, yang akhirnya ngecek gitu ya, kira-kira data apa sih yang dimasukkan ke dalam sistemnya nanti. Lalu outputnya akan seperti apa? Apakah nantinya itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dari sistemnya ataukah enggak? Lalu yang kedua, bertindak sebagai penghubung antara Departemen Pengolahan Elektronik dengan para pemakai. Nah, tadi kan terbagi menjadi 3 ya fungsinya. Ada fungsi yang merancang sistemnya, lalu ada yang mengolah datanya, lalu ada bagian yang melakukan penyimpanannya. Nah, bagian perancangan lah yang nantinya itu akan menghubungkan bagian pengolah elektronik ya dengan para si pemakainya. Ya. Dan kita juga yang nantinya akan menerjemahkan kira-kira datanya itu diolah di dalam si sistemnya itu logiknya itu seperti apa sih gitu, sehingga akhirnya memunculkan keluaran yang dikehendaki sama si usernya. Lalu yang ketiga, mencatat input control totals dalam control log untuk dicocokkan dengan total yang dihitung oleh komputer. Nah, jadi selain kita mengawasi data, kita juga melihat hasil keluarannya ya. Misal contohnya terkait dengan akumulasi sesuatu, nah, apakah akumulasi yang sudah dikeluarkan atau dihitung oleh sistem itu sudah sesuai dengan yang apabila kita hitung manual atau seperti apa. Kemudian mengawasi kesalahan yang ditolak oleh komputer. Nah, misalnya ada kejadian error atau ternyata ada validasi negatif di dalam si sistemnya, itu karena apa? Atau misalnya ada error-error tertentu yang terjadi gitu ketika user itu melakukan input data ke dalam sistemnya, kita pun ikut menganalisis gitu. Ikut menganalisis kira-kira apa kesalahannya, atau kira-kira apa penyebabnya sehingga datanya itu ditolak oleh si sistemnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah menjamin bahwa laporan yang merupakan keluaran dapat disajikan dan distribusikan pada waktunya. Ya, jadi misalnya terkait dengan laporan keuangan, itu harus terbit pada akhir tahun pas misalnya 31 Desember 2000 sekian. Nah, apakah ternyata report itu bisa update dalam arti bisa langsung terbit pada saat itu, atau ternyata ada waktu lagi nih yang perlu kita tunggu, nanti sistemnya ada proses untuk compile datanya atau seperti apa. Nah, itu juga kita perlu cek gitu ya, sehingga nantinya kebutuhan dari user ini ya terpenuhi. Nah, lalu selanjutnya fungsi pengawas yang eksternal. Nah, ketika kita melibatkan eksternal, asumsinya itu ketika kita melakukan implementasi atau pengembangan dari sebuah sistem akuntansi, berarti kita juga melibatkan pihak eksternal untuk ikut campur dalam tanda kutip atau terlibat gitu dalam rangka mengembangkan ataupun mengimplementasikan sebuah sistem. Nah, ada beberapa fungsi atau ada beberapa peran dari pihak eksternal ini. Yang pertama itu adalah membandingkan keluaran ya dari keluaran yang dihasilkan oleh sistemnya dengan yang memang seharusnya gitu ya, hasil dari planningnya dia gitu, sehingga nantinya ada fungsi koreksi di sana ketika memang ternyata apa yang sudah kita buat dan sudah kita keluarkan ada kesalahan tertentu yang mungkin kita tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, yang namanya pihak eksternal itu kan mungkin dia sudah memegang beberapa lini bisnis
untuk dia terapkan gitu ya ke dalam sistem. Ternyata ada sesuatu yang nggak common nih dia temukan di dalam company kita. Nah, sehingga adanya cross check di sana gitu ya. Akan adanya koreksi di sana ketika memang dirasa kurang tepat gitu dalam implementasi sistemnya. Lalu yang kedua, mengambil sampel ya terhadap keluaran data elektronik untuk menentukan apakah program yang digunakan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, ini fungsi cross check lagi gitu ya. Oke, baik. Karena sudah adzan maghrib, kita break dulu ya rekan-rekan semuanya. Nanti kita kembali lagi dan kita lanjutkan materi kita di jam 18.20 ya, kita balik lagi ke sini. Oke, selamat istirahat semuanya. Kesalahan berarti kan butuh fixing ya di sana, butuh perbaikan itu supaya nantinya datanya ya sesuai atau keluarannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Lalu yang terakhir yaitu menangani pertanyaan, permintaan dan kritik dari pemakai mengenai keluaran data elektroniknya. Karena tadi sifatnya si pihak eksternal ini adalah konsultan, konsultan dari sistemnya atau konsultan baik secara teknis maupun secara fungsional. Nah, otomatis harus siap menerima yang namanya pertanyaan, permintaan, ataupun kritik dari para pemakai si aplikasinya atau si programnya ini gitu ya. Misalnya, oh ternyata datanya ini salah nih yang dikeluarin, harusnya kan sekian-sekian misalnya. Ini kan harusnya prosesnya tidak seperti ini, harusnya misalnya disetujui dulu baru kita bisa langsung proses selanjutnya. Nah, itu kan kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu kan perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengendalian dari sisi aplikasinya atau application control. Nah, kenapa sih perlu adanya pengendalian aplikasi gitu ya? Ada beberapa tujuan dari kenapa dilakukannya pengendalian aplikasi, ya ada 5 poin. Yang pertama itu adalah menjamin, pada intinya semuanya menjamin gitu ya. Nah, cuma beda-beda poinnya aja, beda-beda penjaminannya menjamin apa. Yang pertama itu adalah menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Lalu yang kedua, menjamin bahwa data transaksi yang akan diinput itu sudah lengkap dan sudah dilakukan secara teliti. Ya. Lalu yang ketiga yaitu menjamin bahwa pengolahan data transaksi yang dilakukan oleh si aplikasinya itu sudah benar dan sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan dari penggunanya. Atau implementasi merupakan keluar tadi sifatnya si pihak eksternal ini adalah konsultan, konsultan dari sistemnya atau konsultan baik secara teknis maupun secara fungsional. Nah, otomatis harus siap menerima yang namanya pertanyaan, permintaan, ataupun kritik dari para pemakai si aplikasinya atau si programnya ini gitu ya. Misalnya, oh ternyata datanya ini salah nih yang dikeluarin, harusnya kan sekian-sekian misalnya. Ini kan harusnya prosesnya tidak seperti ini, harusnya misalnya disetujui dulu baru kita bisa langsung proses selanjutnya. Nah, itu kan kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu kan perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengendalian dari sisi aplikasinya atau application control. Nah, kenapa sih perlu adanya pengendalian aplikasi gitu ya? Ada beberapa tujuan dari kenapa dilakukannya pengendalian aplikasi, ya ada 5 poin. Yang pertama itu adalah menjamin, pada intinya semuanya menjamin gitu ya. Nah, cuma beda-beda poinnya aja, beda-beda penjaminannya menjamin apa. Yang pertama itu adalah menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap.
Lalu yang kedua, menjamin bahwa data transaksi yang akan diinput itu sudah lengkap dan sudah dihasilkan secara teliti. Ya. Lalu yang ketiga yaitu menjamin bahwa pengolahan data transaksi yang dilakukan oleh si aplikasinya itu sudah benar dan sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan dari penggunanya. Lalu yang keempat yaitu menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi sesuai dengan kebutuhan user yang semakin ke depan itu semakin banyak gitu ya. Nah, ada dua tipe pengendalian aplikasi yang perlu dilakukan oleh satu entitas. Yang pertama itu pengendalian preventif ya. Jadi di awal, lalu yang kedua pengendalian detektif atau di akhir ketika memang sudah terjadi kesalahan. Nah, yang pertama yaitu pengendalian preventif ya. Jadi yang sesuai dengan namanya preventif, pencegahan gitu ya. Jadi pengendalian preventif itu bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi betul-betul di awal gitu ya dilakukannya sehingga mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, biasanya gitu ya commonnya unsur pengendalian preventif ini dilaksanakan sebelum data masuk ke dalam si program komputer karena memang sifatnya pencegahan itu tadi gitu ya. Nah, ada beberapa pengendalian preventif yang biasanya dilakukan, ada 8 poin. Yang pertama itu terkait otorisasi data sumber, lalu yang kedua konversi data, kemudian yang ketiga penyiapan data sumber, lalu yang keempat adanya turnaround documents, lalu yang kelima pemutakhiran arsip dengan komputer, lalu formulir bernomor urut tercetak, validasi masukan, dan pengendalian terhadap pengolahan data. Nah, dari pengendalian preventif yang tadi, itu kan tadi ada 8 poin. Nah, penjelasannya akan kayak gini gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan otorisasi data sumber, itu maksudnya apa? Yaitu memastikan bahwa program itu sudah diakses dan diotorisasi dengan orang-orang yang berwenang. Jadi nggak semua orang gitu bisa akses program tersebut. Lalu yang kedua yaitu konversi data. Jadi kita menjamin bahwa dokumen yang diinput ke dalam program itu sudah sesuai atau sudah yang seharusnya. Bukan salah alamat gitu ya, misalnya pembelian diinput ke penjualan itu kan salah ya, tapi harus sesuai dengan fungsinya si program tersebut untuk input apa. Kemudian yang ketiga yaitu penyiapan data sumbernya. Nah, memastikan bahwa dokumen sumber bebas dari kesalahan sebelum diinput ke dalam si programnya. Nah, lalu yang keempat pembuatan turnaround documents. Nah, atau dokumen validasi ya, misalnya contoh tagihan. Misalnya di bawahnya itu ada validasi buat si debiturnya, lalu nanti debitur akan potong itu dan ketika dia melakukan pelunasan, potongan dokumennya itu atau hasil dari validasinya itu akan dikirimkan kembali kepada si kreditornya. Nah, itu kan sebagai validasi lebih lanjut ya dan bisa menjamin bahwa dokumen tersebut tuh sudah terkonfirmasi itu oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Lalu pengendalian preventif yang selanjutnya itu ada pemutakhiran arsip dengan komputer, yaitu pembandingan dan pembaharuan gitu ya, data yang sudah di input ke dalam sebuah sistem itu akan disimpan ke database yang sesuai. Lalu yang selanjutnya itu formulir bernomor urut tercetak. Jadi ekspektasinya itu bahwa nomor urut itu tercetak di dalam dokumen yang nantinya akan di-print, yang asalnya tadi dari inputan data itu, sehingga ketika nantinya data yang sudah di-print atau dikirim kepada si pihak-pihak di luar entitas atau di dalam entitas itu ada terjadi perbedaan urutan, itu kan bisa menjadi awal dari pengendalian lebih lanjut ya. Tuh, bahwa oh ada perbedaan nih, berarti yang satunya kemana misalnya. Lalu pengendalian preventif yang selanjutnya itu yaitu terkait dengan validasi masukan ya, atau memasangkan fitur validasi terhadap data yang diinput ke dalam si programnya sehingga kalau ada data-data yang tidak sesuai yang dipasang sama si validasi di dalam sistem itu ya dia nggak akan bisa ke input gitu ya. Dan di sini ada beberapa tes yang perlu ada gitu di dalam sistemnya. Yang pertama itu adalah validity test.
Yaitu sistemnya ini memastikan bahwa transaksi, kemudian kode, lalu karakter ataupun hal lainnya gitu ya yang diinput ke dalam si sistem tuh memang sudah sesuai, nggak ada yang salah gitu ya, nggak ada yang misalnya harusnya dia tuh numerik doang gitu atau angka doang tapi diinput alfabet, nah itu kan pasti nolak ya, dan dia nggak mau diinput. Yaitu completeness test, yaitu menjamin bahwa masukan mempunyai jumlah data yang memang sesuai gitu, yang sudah ditetapkan di semua field-field yang memang ditentukan gitu. Jadi ternyata ada data mandatori nih yang memang harus diinput tapi dia nggak ada, nah, otomatis kan sistemnya nolak ya bahwa ada data mandatori yang perlu diinput tapi di sini nggak ada. Nah kemudian yang ketiga itu logical test gitu atau logical check ya. Nah di sini tuh untuk menguji kira-kira logik yang ada di dalam si sistemnya atau yang sudah dibuat di dalam sistemnya itu sudah sesuai belum sih dengan yang seharusnya terjadi gitu ya. Misalnya contohnya ketika kita penyusutan, nah misalnya dia itu pakai metode double declining, lalu perhitungannya pun kan biasanya kalau double declining 2 kalinya garis lurus ya. Nah itu apakah si sistemnya sudah menjalankan itu atau ternyata dia masih sama semua nih, garis lurus semua gitu, padahal sebetulnya kan si asetnya itu udah dipasangin sama si DDB-nya gitu misalnya. Jadi kita lihat hasil perhitungannya. Nah lalu yang keempat yaitu limit test ya atau limit check ya. Ini digunakan untuk menguji record field untuk mengetahui apakah batas tertentu yang ditetapkan telah dilampaui. Ya dalam arti misalnya kita batasin 25 karakter. Tapi ternyata kita inputnya tuh lebih dari itu. Nah, otomatis kan dia nggak akan input lebih kan ya. Dia memang sesuai yang sudah dibatasi yaitu 25 karakter aja. Nah, lalu yang kelima itu ada self-checking test, yaitu untuk menjamin ketelitian nomor identifikasi seperti kayak kode akun gitu, apakah memang sudah sesuai, atau tanggal misalnya bisakah dia posting backdate atau ternyata nggak boleh nih posting backdate dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu control totals. Control totals itu terkait dengan mengontrol jumlah ya. Misalnya kan kalau misalnya di dalam akuntansi katakan report itu kan biasanya ada total di bawahnya gitu ya. Nah, totalnya itu kita cross check apakah memang sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dari atas sampai bawah atau ternyata kurang nih, harusnya nggak segini, harusnya 1 juta tapi ternyata di totalnya itu hanya 500 sekian. Nah itu kan perlu diperbaiki ya, perlu dicek salahnya di mana. Nah, kemudian pengendalian preventif yang terakhir yaitu adanya pengendalian terhadap pengolahan data, gitu ya. Itu berkaitan dengan pengendalian terprogram yang dirancang untuk mendeteksi kehilangan data, mengecek perhitungan dan menjamin pembukuan transaksi dengan benar. Nah, di sini ada beberapa pengendalian yang dilakukan, yaitu yang pertama record counts, lalu control totals, kemudian hash totals, lalu limit check, cross footing balance check, overflow test, file check, ya. Nah, record counts itu berkaitan dengan jumlah data yang diinput itu apakah sudah sesuai dengan record yang seharusnya. Nantinya perhitungan recordnya itu akan dibandingkan gitu ya dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu apakah sudah sesuai yang diinput dengan yang seharusnya, maksudnya yang muncul di dalam sistemnya dan yang seharusnya diinput itu sudah sesuai atau belum. Lalu hash total, nah ini terkait dengan jumlah angka yang perlu dimasukkan berkaitan dengan data master ya, misalnya kode pemasok itu kan biasanya ada ditentuin ya nomor pemasok tuh berapa, dan itu biasanya ditentukan digitnya, lalu ada filosofinya misalnya kenapa digitnya seperti itu. Nah ketika kita kurang memasukkan digit datanya itu kan biasanya ada warning ya atau ada validasi dari sistemnya dan dia nggak mau input. Lalu limit check, nah itu sama ya berkaitan dengan cek batasan data yang ada di dalam si sistemnya. Nah, misalnya contohnya kalau di sini ya gaji karyawan misalnya berkisar 1.500.000 sampai dengan 5 juta misalnya per bulan. Nah, ternyata yang diinput itu lebih dari itu gitu. Nah, limitnya kan udah ditentuin ya 1,5 sampai dengan 5 juta per bulan. Nah, ketika diinput lebih dari itu kan dia akan nolak ya. Atau contoh misalnya limit kredit si customer lah. Misalnya kita sudah batasi maksimal itu 6 juta. Nah, ketika kreditnya dia itu sudah mencapai batas maksimal, otomatis kita nggak bisa lagi untuk buat transaksi piutang atas customer tersebut. Itu limit check ya.
Lalu yang kelima itu cross footing balance check. Nah, ini biasa kita lakukan juga pada saat manual. Sama halnya dengan control totals. Jadi kita lihat totals di bawahnya itu apakah sudah sesuai. Contohnya di dalam report ya. Nah, biasanya kan ada report yang selain di bagian bawah kita jumlahkan harus sama di ujungnya, dia juga harus sama hasil perhitungannya seperti dari atas sampai bawah. Nah, itu kan vertikal sama horizontal ya. Nah, itu yang dinamakan cross footing balance check. Lalu yang keenam yaitu overflow test gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah ukuran hasil perhitungan melebihi ukuran yang telah disediakan untuk menampung hasil perhitungan tersebut. Ya, ini mirip-mirip seperti limit check ya sebetulnya. Apakah data yang sudah diinput tuh sebetulnya ada over atau enggak gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah file check, yaitu pengendalian terkait dengan kita menjamin bahwa arsip yang digunakan di dalam pengolahan data itu ya sudah benar gitu, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Lalu selain pengendalian preventif itu ada pengendalian detektif ya. Nah, pengendalian detektif itu lawannya dari preventif. Kalau preventif itu kan di awal, di sebelum data itu masuk ke dalam sistemnya. Kalau pengendalian detektif itu setelahnya justru. Jadi dia nggak akan mencegah terjadinya masalah, tapi akan memberikan petunjuk ketika masalah itu terjadi. Ya, jadi ketika ada masalah baru tuh si pengendalian detektif itu dilakukan. Ya. Nah, contohnya dokumentasi dan testing, misalnya perlu adanya perbaikan gitu dari sistemnya. Lalu penggunaan label, lalu ada output check-nya. Jadi ketika kita output itu kan biasanya terakhir ya, ketika kita sudah input, lalu kita print atau kita download gitu datanya. Nah, kita cek tuh si itunya ya, si datanya apakah memang sudah sesuai atau belum. Sebelum akhirnya dikomunikasikan atau didistribusikan kepada para pengguna. Lalu setelah itu terkait dengan kontrol dari register, jadi data yang sudah diinput kita cek lagi, sudah kita save ya, lalu kita cek lagi, lalu setelah itu data transmission misalnya, terkait dengan transmisi data. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan pada saat kita melakukan pengendalian detektif. Oke, inilah akhir dari materi sistem pengendalian internal ya. Buat rekan-rekan yang mau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Oke, baik. Sampai sini ini udah selesai ya berarti untuk materi sistem pengendalian internal. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Oke, kalau belum ada, seperti yang udah pernah saya sampaikan sebelumnya ya, pas akhir presentasi waktu analisa bisnis kemarin, analisa proses bisnis. Jadi teman-teman kan nanti silahkan analisa kembali dari hasil wawancara terhadap masing-masing perusahaan gitu ya yang teman-teman wawancara kemarin terkait dengan analisa proses bisnis. Silahkan pakai perusahaan itu, kecuali kalau kelompok ini kemarin ada kelompok yang dikecualikan ya kalau nggak salah dari kelompok D itu yang ada bidang usahanya itu jus kalau nggak salah ya, itu kelompoknya Davi kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, itu silakan dicari perusahaan lain untuk melakukan tugas selanjutnya. Nah, jadi tugasnya itu silahkan dari masing-masing kelompok itu, dari perusahaan yang sudah pernah dipakai kemarin, itu silahkan dibuat satu makalah lagi gitu ya, yang menjelaskan bagaimana sistem pengendalian internal di dalam si company-nya itu berjalan. Ya, jadi dibuat kembali satu makalah. Nah, kemudian yang kedua, dari hasil analisanya tersebut itu silahkan ditentukan kelemahan dan kelebihan sistem pengendalian internal yang sudah berjalan di company tersebut. Nah, kemarin juga saya sudah mention kalau memang dari wawancara yang sudah pernah dilakukan itu sudah
ada informasi yang bisa di-grab terkait dengan tasnya, itu silahkan dilakukan peninjauan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya dirasa ternyata kayaknya masih kurang deh informasinya gitu ya, kayaknya masih harus tetap wawancara lagi, nah itu silahkan dilakukan wawancara kembali gitu dengan tim dari perusahaannya tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, adakah kendala dalam penerapan pengendalian internal selama ini gitu ya. Jadi teman-teman satu kelompok itu silakan dianalisis apakah ada kendala terkait dengan penerapan pengendalian internalnya di dalam company tersebut atau nggak ada gitu ya. Nah, kalau misalnya ada, silakan disebutkan kendala apa gitu yang menjadi penghalang dalam rangka menerapkan pengendalian internal di dalam company tersebut gitu ya. Lalu yang keempat, silakan disusun saran atau insight dari kelompok masing-masing yang perlu dilakukan oleh si perusahaan tersebut berkaitan dengan kelemahan dan kendalanya gitu yang terjadi di dalam penerapan pengendalian internal gitu ya. Jadi kalau dirasa ternyata dari pengendalian internal yang sudah ada itu masih kurang nih gitu ya. Masih ada gap atau masih ada celah yang bisa dilakukan atau potensial untuk adanya kecurangan atau fraud di sana. Jadi kira-kira harus seperti ini gitu misalnya. Akan jauh lebih baik jika misalnya sistem pengendalian internalnya bagaimana gitu ya. Nah itu silahkan digali, silahkan dilakukan kerjasama, dilakukan wawancara kembali jika memang diperlukan. Dan nanti dikumpulkan ke saya seperti biasa ya untuk waktu dari presentasinya nanti. Jadi kumpulkan dulu makalah dan presentasinya atau PPT-nya ke saya di minggu keempat bulan November ya tahun 2022. Jadi dikompal ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan email link draft-nya ke saya seperti kemarin ya, tugas pada saat presentasi proses bisnis. Nah, itu di antara tanggal 21 sampai tanggal 24 November 2022 ya. Silakan di email ke saya. Nah, kemudian untuk waktu dan jadwal presentasinya itu akan dilakukan di minggu kelima bulan November, yaitu tanggal 28 sampai dengan 1 Desember 2022 ya. Nah, jadi yang KT3D ini dapatnya kapan? Nah, itu tergantung dari kelasnya ya. KT3D kan hari Rabu, berarti kemungkinan antara tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Desember itu di hari di tanggal 30 ya, 30 November. Nah, jadi kemungkinan untuk AKT3D ya kebagian jadwal presentasinya itu adalah di tanggal 30. Nah, tapi untuk pengumpulannya itu silakan dikumpulkan antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Jadi balik lagi ke kelompok masing-masing mau dikumpulkannya kapan. Yang penting masih masuk dalam range waktu 21, 22, 23, 24. Mau 21, 22, 23, atau 24 gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk tasnya mungkin. Ya, silahkan Tiara. Ibu saya mau nanya kalau misalkan perusahaan kemarin kayak buat pengen misalkan datanya kurang terus pengen wawancarain lagi tapi si narasumber ini kayak lagi sibuk terus gimana Ibu, boleh ganti perusahaan kah atau gimana Bu? Oh, maksudnya mau ganti ini, mau ganti narasumber gitu. Apakah sudah dicoba lagi lalu kesimpulannya memang nggak bisa bertemu atau gimana? Belum sih Bu, tapi saya tahunya dia emang lagi sibuk gitu Bu. Oh, Jadi takutnya ada kendala gitu, jadi buat gajah-gajah boleh atau enggak kayak ganti narasumber Bu. Oke, mungkin bisa ditanya dulu ya ke narasumber yang sebelumnya, ya possible atau enggak. Karena kan tugasnya juga cukup lama ya, maksudnya ini masih dalam waktu 1 bulan lah kurang lebih. Nah itu silahkan di-approach dulu ke perusahaan yang sebelumnya Kak teman-teman wawancara. Kalau misalnya memang ya teman-teman tentuin aja misalnya 2 minggu dari sekarang ternyata nggak respon nih atau nggak ada jawaban gitu ya. Nah, kalian diskusikan aja bareng teman-teman kira-kira baiknya gimana. Kalau misalnya memang dirasa susah gitu untuk ke perusahaan tersebut, ya udah nggak apa-apa cari perusahaan yang lain gitu. Tapi tetap sama ya gitu sebagai persyaratan perusahaannya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu simpel gitu secara proses bisnisnya gitu. Kalau bisa ya memang dia sudah punya prosedur yang berjalan lah gitu dengan baik dan divisinya juga lebih dari satu itu jauh lebih baik gitu supaya nantinya analisanya juga nggak terlalu sederhana gitu ya. Jadi bisa lebih luas lah gitu secara analisanya. Gitu ya. Ada lagi silakan. Cukup?
Bisa dipahami ya berarti? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti silahkan dikerjakan, gitu ya. Selamat mengerjakan untuk tugasnya. Di minggu depan berarti UTS ya. Nah itu silahkan dipersiapkan. Jadi kita ketemu lagi di perkuliahan seperti biasa di 2 minggu yang akan datang berarti ya untuk sistem informasi akuntansi. Dan jangan lupa juga di take note untuk jadwal ininya ya, jadwal pengumpulan dari tugasnya sama waktu presentasinya gitu ya, tanggalnya juga dicatat supaya nantinya nggak miss gitu ketika submit tugasnya gitu ya. Oke, terakhir ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup? Ya, Putri silahkan. Mau tanya Bu, UTS-nya itu bentuknya PG atau esai ya Bu? Terus berapa Esai soal semua. isi? Esai ada soal isian sekitar 5 soal, lalu satu lagi itu soal studi kasus ya. Jadi ada praktikumnya juga nggak terlalu banyak ya. Maksudnya praktikum yang nggak harus di lab, sekolahnya nggak seperti itu gitu. Tapi praktikum studi kasus, dari studi kasus lalu ada soal isian 5 soal. Ya. Kalau buat jamnya berarti sama kayak jam matkul ya Bu? Kalau jamnya bukannya ada jadwal UTS-nya ya? Ada jadwalnya nggak? Katanya sih sama kayak jadwal matkulnya. Oh gitu, kalau sesuai dengan jadwal matkul ya sudah berarti disamakan. Cuma setahu saya sih ada jadwalnya harusnya. Nanti coba saya confirm lagi ke ini ya, bagian admin ya, jadwalnya seperti apa. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, berarti kita bisa tutup ya untuk pertemuan kelas kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan semuanya. Selamat mengerjakan UTS dan mengerjakan tugas kelompoknya. Sampai bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang ya untuk perkuliahan di SIA selanjutnya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.